turun, itu qumil laila illa qalila. Dilanjutkan kewajiban kita, dilanjutkan doa dan banyak kebaikan. Dan alhamdulillah kita juga masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang terbaik di muka bumi ini, insyaallah. Dan semoga Allah berikan kesempatan kepada kita juga kelak menjadi salah satu golongan orang-orang yang mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, kekasih kita. Semoga Allah izinkan kita untuk berkumpul dengannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya diberikan amanah oleh bidang kedakwahan untuk menyampaikan sebuah judul memanfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita. Tadi malam saya coba mencari referensi, saya tadi malam coba mengumpulkan hadis, saya mau memberikan apa gitu kan. Tadi malam juga kita rapat sampai jam 10 kalau nggak salah, atau setengah 10 kurang lebih. Saya pulang belum punya materi, besok yang baru sampaikan apa. Akhirnya saya coba mengingat-ingat sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diawali dari kata khairukum atau khiyarukum, biar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat dengan kata khairukum. Dan saya coba ingat-ingat, kurang lebih saya ingat ada 11 hadis, dan saya coba cari di mana sumbernya, dan akhirnya alhamdulillah ketemu. Saya baru mengumpulkan sampai jam 12 baru ketemu 11. Mungkin masih ada lagi, tapi saya baru jumpai 11 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kata khairukum atau khiyarukum. Dan itu insyaallah kita akan bahas pada hari ini, walaupun mungkin tidak selesai semuanya ya bismillah, setidaknya kita bisa mengambil manfaat dari beberapa hadis yang akan kita coba telaah. Karena jujur, berbicara di sebuah tempat yang di situ penuh dengan ilmu itu lebih berat daripada berbicara di tempat yang di situ minim ilmu. Makanya kita lebih Allah beratkan, atau bukan kita lah, Nabi Muhammad SAW lebih berat mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy daripada orang-orang jahiliyah yang tidak tahu apa-apa. Makanya orang-orang yang pertama masuk Islam adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi pembesar-pembesar Quraisy yang menganggap mereka adalah orang yang paling tahu, menganggap orang yang paling berjasa, menganggap orang yang paling segalanya, itu akan berat untuk menerima sebuah hidayah. Maka kata takabur itu hanya dimiliki oleh dua makhluk, bukan dua makhluk. Kalau saya mengatakan dua makhluk, Allah termasuk makhluk, hanya berhak dimiliki oleh satu sebenarnya. Tapi ada satu makhluk yang dia ikut-ikutan mencipta takabur. Yang pertama, sifat takabur itu hanya berhak dimiliki oleh Allah, itu mutlak. Tapi ada makhluknya Allah yang berupa setan, yang dia juga mempunyai sifat takabur. Makanya ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Adam, jawaban iblis apa? Khalaqtahu min tin wa khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan Adam dari segumpal, ya kita bisa bahasakan sekarang, sesuatu yang dicak-incak, tin, tanah, debu. Sedangkan kau ciptakan aku dari sesuatu yang orang-orang itu akan takut kepada saya, yaitu api. Kenapa saya harus bersujud, harus menyembah kepada sesuatu yang kita injak-injak? Logika manusia, kalau yang memang temannya iblis, ya memang mungkin nyambung gitu kan ya. Tapi kalau logikanya orang-orang beriman, ya enggak juga gitu kan. Banyak sekali di kejadian api itu kalah dengan tanah gitu kan. Kita coba akan memasuki hadis pertama yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu diambil dari Khulasahul Muhdath yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya juga. Beliau mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian
saya tidak termasuk gitu kan ya. Enggak, semuanya termasuk. Karena memang Al-Quran itu adalah mukjizat yang satu-satunya masih tersisa sampai sekarang. Dan kita jangan memahami bahwasanya Al-Quran sebuah lembaran. Orang Arab jarang menyebut Al-Quran yang kita pegang itu dengan nama Al-Quran. Mereka menyebutnya dengan apa? Mushaf, kumpulan lembaran-lembaran. Karena Allah mengatakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan dzikra Al-Quran dan kami akan menjaganya. Allah langsung yang akan menjaga Al-Quran. Dan akhirnya ayat ini tidak mengatakan wa inna atau nazzalna suhuf. Allah menurunkan suhuf, enggak. Tapi yang Allah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran medianya banyak. Bukan hanya lembaran-lembaran saja. Maka kita bisa simpulkan dan para mufassirin juga bisa mengambil sebuah hujah dari ayat ini. Orang yang menghafalkan Al-Quran, Allah pasti juga akan jaga. Karena Al-Quran ada di hati orang tersebut. Makanya Nabi akhlaquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Maka barang siapa yang ingin Allah jaga hari-harinya, ingin Allah jaga perilakunya, ingin Allah jaga kata-katanya, apa? Dekati Al-Quran, amalkan Al-Quran. Kita juga bisa mengambil pelajaran malaikat yang mulia, malaikat Jibril. Dia dimuliakan bukan karena fisiknya. Kalau kita melihat fisiknya, iya, dia mempunyai sayap yang lebih banyak daripada sayap malaikat yang lain. Tapi bukan karena fisiknya ternyata. Tapi malaikat Jibril dimuliakan dan dijadikan pemimpin para malaikat itu karena dialah yang menurunkan Al-Quran ke langit dunia. Bulan Ramadan bukan dimuliakan karena puasanya, bukan mulia juga atas Lailatul Qadar, ya itu berkaitan dengan Al-Quran, tapi bukan dimuliakan dengan amalan-amalan lain. Tapi bulan Ramadan dimuliakan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Makanya 3 bulan berturut-turut yang diharamkan waktu tidak termasuk. Kalau kita lihat dalam ayat 3 bulan yang berturut-turut yang Allah muliakan turun tidak termasuk. Karena memang kemuliaan Al-Quran, kemuliaan bulan Ramadan itu kan karena bulannya, tapi karena ada Quran di dalamnya. Dan yang paling mulia itu Nabi Muhammad, bukan karena fisiknya yang paling sempurna, bukan pula karena beliau adalah Nabi yang terakhir, bukan pula karena beliau adalah cucu Ibrahim alaihissalam, tapi karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang paling mulia di kalangan manusia, kalau pengen seperti hanya Nabi, gampang. Dekati Al-Quran, pahami isi Al-Quran, dan akan Allah, kita akan termasuk orang-orang yang paling mulia. Dan masalahnya Al-Quran itu, kalau kita belajar biasanya itu ditulis di sampul Al-Quran yang cetakan depak biasanya. Tidak dibenarkan untuk menyentuh Al-Quran kecuali Al-Mutahharun. Walaupun ada tafsir di sini mengatakan Al-Mutahharun, ada yang mengatakan malaikat, tapi ada juga yang mengatakan orang-orang yang suci. Allah suci, ucapannya pun suci, dan tidak mungkin ucapan yang suci itu masuk ke dalam pikiran-pikiran yang kotor. Tidak mungkin masuk ke dalam hati-hati yang suka ghibah. Tidak mungkin masuk ke dalam hati-hati yang di situ adanya dengki, caci maki, suudzon. Itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin sesuatu yang baik dan buruk itu bercampur dalam satu wadah. Dan hati manusia adalah wadahnya. Maka kita sering tuh ngaji tentang tazkiyatun nafs, ya, mensucikan diri. Itu bukan hanya sebatas iklan atau cuma sebatas pengumuman atau cuma sebatas pengetahuan sebenarnya. Itu kalau kita amalkan itu kita akan menjadi orang yang hebat. Walaupun mungkin di dunia itu biasa-biasa saja, tapi di sisi malaikat karena atas perintah Allah kita akan dimuliakan. Makanya kan kalau kita lihat sejarah-sejarah para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang mulia itu jarang dari kalangan orang-orang yang mempunyai kedudukan. Kebanyakan apa? Misalkan Uwais Al-Qarni mulia karena apa? Karena baktinya kepada orang tua. Beliau orang yang mau
mohon maaf, kurang kecukupan dalam hal ekonomi. Kita lihat Umar bin Khattab, berapa tambelan baju yang ada di baju beliau ketika beliau wafat. Khadijah, berapa tambelan yang ada di baju beliau ketika beliau wafat. Banyak sekali sahabat-sahabat dan sahabiyah yang mereka hidup di bawah serba cukup, bahkan di bawah cukup, tapi ternyata Allah sambut ketika mereka wafat dengan surga dan harum-haruman. Maka kita bisa menilai bahwasanya kebaikan seseorang itu tidak dilihat dari fisiknya, tidak dari fasilitas yang ada di sekelilingnya, tapi dari hati yang bisa menimbulkan akhlakul karimah. Nah, kita akan bahas juga ada hadis Rasul yang mengatakan tentang khairukum, tentang akhlak juga. Kita juga bisa mengambil faedah juga dari hadis ini. Berapa dari anggota keluarga kita yang sudah bisa membaca Al-Quran? Berapa dari anggota keluarga kita yang sudah faham Al-Quran? Berapa dari keluarga kita yang sudah mengamalkan isi Al-Quran? Kita kan semuanya laki-laki di sini, akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarga kita. Kalau seandainya kita menganggap bahwasanya sebaik-baik orang adalah orang yang menyukupi semua kebutuhan anaknya, kurang tepat. Karena Allah tidak pernah menyebutkan itu, dan Nabi pun tidak pernah menyebutkan itu masalahnya. Kita semuanya serba cukup anaknya nih, fasilitas ada, tapi kita lupa mengajarkan Al-Quran. Yang akan diminta itu Al-Qurannya. Bukankah di dalam buku salah satu pertanyaan apa kitab kalian kan? Bagaimana orang akan menjawab kitab aku adalah Al-Quran, sedangkan Al-Quran saja tidak pernah mereka pelajari. Dan itu pertanyaan yang wajib dijawab masalahnya. Kan berat. Kita sibuk belajar bahasa Inggris, kita sibuk belajar bahasa Jepang, kita sibuk belajar bahasa yang lain, tapi kita tidak menyempatkan untuk belajar bahasa Al-Quran. Itu kan repot. Itu gimana kita akan menjawab ketika dalam kubur? Kalau dalam kubur saja sudah tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bagaimana kita mau melanjutkan perjalanan kita? Akan terhenti di situ. Maka mumpung belum terlambat nih, maka manfaatkan usia kita. Karena kan usia juga tidak ada yang tahu sampai kapan. Ketika ajal itu sudah datang, maka tidak bisa mundur satu langkah, maju satu langkah pun nggak bisa. Karena memang itu sudah ditentukan ketika kita masih dalam rahim. Karena Allah menentukan 3 hal, dia mengatakan 4 hal. Ikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun au sa'idun. Ajal dan rezeki itu sesuatu yang tidak bisa dirubah. Tapi kalau amal, syakiyun au sa'idun, itu masih bisa dirubah. Rezeki mau dikejar sampai kepala dijadikan kaki pun, kalau memang sudah jatahnya segitu, ya udah segitu. Dan Allah tidak akan mematikan seseorang atau meninggalkan. Nah, kalau wafat terlalu, kalau bagi saya terlalu mulia bagi kita gitu kan. Mematikan, wafat itu biasanya Nabi gitu kan, Nabi wafat. Kalau saya pribadi kalau di pesantren dulu seperti itu. Kalau wafat itu hanya orang-orang yang mulia. Dimatikan dalam keadaan baik atau tidak itu kan tergantung kita. Itu kita pilihan sebenarnya. Dan Al-Quran itu kan fungsinya apa? Hudan kan, hudalil muttaqin. Kalau kita coba belajar dari surat Abasa, di situ ada ayat yang bunyinya faman syaa zakarah gitu kan. Ini hebatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran bisa berfungsi sebagai zakarah itu ketika kita syaa. Syaa itu apa? Berkehendak. Kita mau enggak? Kalau kita enggak mau, mustahil Al-Quran itu akan menjadi zakarah. Karena ayatnya faman syaa zakarah.
Kita yang memulai dulu, bukan Allah. Allah cuma melanjutkan apa yang kita ikhtiarkan. Karena kan hakikat manusia itu lahir dalam keadaan suci kan. Semuanya, entah itu bayi yang lahir dari orang-orang mohon maaf non muslim, atau lahir dari para preman di pasar, atau para begal yang ada di jalan raya, semuanya lahir dalam keadaan fitrah. Jadi kita bisa simpulkan juga semua orang itu sudah mendapatkan hidayah. Tapi masalahnya banyak orang yang tidak mau mengambil hidayah. Kenapa? Salah satunya kenapa? Lingkungan pasti. Atau dua, dia telah salah dalam pendidikan, sehingga kefitrahan itu lambat laun menjadi hilang. Dan Al-Quran fungsinya pengingat bagi orang-orang yang fitrah, yang dari kecil sudah Allah berikan dan mereka jaga, sehingga fungsi Al-Quran itu zakarah. Nah kita sendiri ketika dibacakan Al-Quran, misalkan ada kajian Al-Quran, ada pelajaran tahsin, ada pelajaran tahfiz, kita milih yang lain, nah, berarti kita belum syah. Maka wajar ketika kita semuanya perbuatannya masih ya ala kadarnya, karena memang fungsi zakarah itu belum sampai kepada kita. Maka mari kita berikan atau kita munculkan kesemangatan untuk menyambut Al-Quran, untuk menjemput Al-Quran, sehingga fungsi Al-Quran yang seharusnya menjadi zakarah itu ada dalam tubuh kita. Zakarah itu pengingat dari semua hal. Kita mau melakukan keburukan, oh iya, Al-Quran kan memerintahkan seperti ini, nggak jadi. Dalam hal kerja misalkan, saya melakukan pekerjaan ini selesai, habis itu ngapain ya, rebahan atau liburan, ya kan? Allah memerintahkan faida farota fansab, ya kan? Berpaling dengan amal yang lebih baik, kan seperti itu. Semuanya ada panduannya. Kenapa ada orang galau? Karena nggak ada panduan. Negara saja kalau nggak ada undang-undang pusing tuh negara. Makanya ada peraturan, dan peraturan atau undang-undang orang Islam seharusnya Al-Quran. Kan orang-orang ahli Al-Quran pun Allah langsung anggap apa? Ahlullah wa khassatuh. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang mau memahami Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, Allah langsung anggap ahlullah, keluarga Allah. Dan Allah khassatuh, khususkan tempatnya khusus, aromanya khusus, kemuliaannya khusus, itu kan. Karena memang luar biasa, Al-Quran itu luar biasa ketika ada di hati seseorang. Dan lagi-lagi yang dapat memberikan pertolongan ketika hari kiamat itu apa? Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai penolong bagi ahlunya. Siapa? Yang di dunia disibukkan dengan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya walaupun mungkin kita belum bisa melanjutkan ke hadis selanjutnya, yaitu wa'alamah, mengajarkannya. Tapi setidaknya kita dalam posisi yang pertama, ta'alam. Masalah wa'alamah, yaudah keluarga kita di wa'alamah, diajarkan. Walaupun satu huruf itu setidaknya bisa menjadi hujah kita ketika ditanya di dalam kubur. Apa kita mau Al-Quran, buktinya apa? Saya pernah mengajarkan huruf ba kepada anak saya. Itu kan ada hujahnya jadinya. Nah sekarang kita tidak pernah mengajarkan walaupun itu satu huruf, lagi bagaimana hujah kita ketika dalam kubur? Padahal di situ kita sendiri nggak ada contekan YouTube, nggak ada contekan Google. Kalau sekarang masih bisa nyontek, ya kan? Ketika ada kejadian sebuah masalah, cari fatwa lewat Google, lewat YouTube, gitu kan? Masih ada. Lah besok ketika dalam kubur, Google hilang, YouTube almarhum, kan repot kita. Nggak bisa cari bantuan. Maka bantuan itu dari mana? Dari amal kita. Maka mari kita perbanyak hari-hari kita dengan Al-Quran. Hadis kedua, Nabi Muhammad SAW mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan, wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan.
Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, beliau mengatakan sesungguhnya Nabi itu tidaklah orang yang kata-katanya itu keji, kata-katanya itu kotor, kata-katanya itu menyakitkan. Dan Nabi juga tidak termasuk orang-orang yang perbuatannya juga zalim, perbuatannya juga sering mengambil hak orang lain, perbuatannya suka menyakiti orang lain. Tapi Nabi mengatakan inna min khiyarakum, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak nih, lagi-lagi masalah sosial, masalah interaksi itu paling banyak dibahas tentang khiyarakum. Itu masalah interaksi kita dengan manusia, bukan masalah tentang ibadah sholat. Ibadah sholat itu cuma satu, benar. Kata khiyarakum itu tentang sholat itu cuma satu, dan tentang Quran itu juga cuma satu. Sisanya itu apa? Terkait dengan hubungan kita dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga, dengan komunitas. Itu yang paling banyak tentang khiyarakum, dan itu sering kelewat tuh. Nabi mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam inna min khiyarakum ahsanakum akhlaqan, yakni afdalukum wa ahsanukum khuluqan, wa husnul khuluq huwa sifatun anbiya'illahi ta'ala wa awliya'ihi, wa haqiqatun husnul khuluq badalul ma'ruf wa kafal adha. Husnul khuluq itu adalah sifat dari semua nabi, entah itu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat husnul khuluq. Dan pada hakikatnya husnul khuluq itu apa? Badalul ma'ruf wa kaful adha, membiasakan berbuat baik dan menahan diri dari menyakitkan. Itu udah husnul khuluq tuh. Kita ngopi bareng, jangan sampai ada teman kopi kita tersinggung gara-gara kata-kata kita. Kita dalam satu grup WA, jangan sampai ada orang tersakiti gara-gara ketikan kata-kata kita. Itu husnul khuluq udah tuh. Kita di jalan kadang-kadang kan lampu merah tuh, sabarlah, itu kan. Nggak usah di bentak-bentak ini depan dengan klakson kita. Itu udah husnul khuluq tuh. Jadi sesimpel itu husnul khuluq. Selagi orang itu merasa nyaman dengan kita, berarti kita sudah mempunyai husnul khuluq. Tapi kok kalau kita berjumpa dengan orang dan orang itu mending milih jalan lain daripada ketemu kita, nah kita perlu koreksi. Ya, berarti kita belum termasuk orang-orang yang mempunyai husnul khuluq. Atau kita satu grup nih sama orang, grup WA, tiba-tiba kok ada yang keluar ketika kita mengeluarkan statement atau pendapat, nah berarti kita belum husnul khuluq. Makanya memang masalah itu tidak bisa diselesaikan dari grup WA. Maka kita memang perlu hati-hati dalam ber-WA, biar kita tidak termasuk orang-orang yang menyakiti tanpa kita sadari. Itu masalah yang sering terjadi. Jadi kita menganggap kita biasa saja gitu kan. Kita menganggap itu hal yang baik yang harus saya sampaikan nih. Betul. Terkadang sesuatu yang baik itu kalau tempatnya tidak baik akan jadi salah. Karena sesuatu yang baik itu harus ditempatkan pada hal yang baik. Dan Nabi ketika menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah, bukan dengan debat di grup. Itu tidak menyelesaikan masalah. Mari duduk bareng sambil ngopi, menyelesaikan masalah, habis itu makan bareng. Itu baru menyelesaikan masalah. Kalau seandainya tidak mau diajak diskusi, nggak usah mengeluarkan statement di grup. Itu akan menimbulkan fitnah. Dan husnul khuluq adalah salah satunya adalah wa talaqatul wajh. Kita saling berhadapan-hadapan tuh. Makanya kan ketika dalam surat Abasa, lagi-lagi dalam surat Abasa, itu kan surat teguran. Surat teguran kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum, memalingkan wajah dari orang yang sedang berbicara. Itu tidak termasuk husnul khuluq. Maka ketika ada orang berbicara, mukanya dihadapkan. Dan bagaimana ketika kita bicara dalam WA? Makanya memang banyak mudarat di WA. Makanya kalau ada masalah besar, sebisa mungkin jangan dilempar di WA, tapi dilempar di majelis musyawarah, biar ada solusi. Karena memang harus talaqatul wajh. Nabi saja ditegur gara-gara berpaling wajah. Kan simple. Terus kata Abasa sampai sekarang kita
kita hafal. Itu teguran gara-gara wajah, gara-gara berpaling. Nah sekarang kita sibuk membahas masalah lewat WA. Itu ya marilah kita ngaji bareng lagi, kita diskusi bareng lagi, biar ya masjidnya jadi tempat untuk menyelesaikan masalah, bukan justru malah masalah lahir dari masjid. Nah sekarang masalah banyak kan dari masjid, solusinya nggak ada, solusinya di WA, itu masalah lagi gitu ya. Jadi marilah kita menjadi orang yang lebih bijak dalam menyelesaikan sebuah masalah. Karena masjid itu seharusnya menyelesaikan masalah, bukan justru masalah keluar dari masjid. Wa husnul khuluq huwa bil jamili wal bishr. Husnul khuluq itu ketika orang duduk bersama kita merasa nyaman, merasa bahagia, wa tawaddud lahu, menyejukkan atau memberikan rasa kasih sayang kepada orang yang ada di sebelah kita, wal isfaqu alaihi, bersimpati, wa ihtimaluhum wal hilmi anhum wa sabru alaihim fil makarih wa tarkul kibri, ya kan? Itu semuanya husnul khuluq. Maka mari kita lebih belajar menjadi orang bijak, ya walaupun semuanya nggak bijak, berat menjadi orang bijak, tapi belajar. Kan kita sama-sama belajar. Itu yang dua, tentang husnul khuluq. Sebaik-baik kita adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sekarang yang paling sering adalah akhlak ketika dalam bermedsos. Itu lebih hati-hati. Hadis yang ketiga, kana li rajulin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinnin minal ibil faja'ahu yataqadahu faqala a'tu fatalabu sinnah falam yajidu lahu illa sinnan fawqaha faqala a'tuhu faqala awfaytani awfallahu bik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna khiyarakum ahsanukum qada. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ketika bayar utang. Ini hubungan masyarakat lagi kan? Tadi khuluq tentang masyarakat juga, bayar utang juga masalah masyarakat juga, sosial juga. Ini yang kedua sama yang ketiga sosial pula. Dan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 182, membahas tentang apa? Utang kan? Memang utang itu mempunyai kedudukan tersendiri dalam agama kita. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya utang, tapi minta Rasul untuk membayarkan utangnya. Itu pemimpin tuh. Jadi kalau ada masyarakatnya punya utang, kalau pemimpinnya diminta untuk membayarkan utang masyarakatnya, dia mau, bukan malah sebaliknya. Pemimpin yang utang yang bayar masyarakatnya, itu masalah tuh. Karena Nabi justru malah walaupun beliau kehidupannya itu serba sederhana dan bahkan serba kurang, tapi ketika ada masyarakatnya, ada rakyatnya, ada umatnya datang kepada Nabi untuk membayarkan utangnya, padahal Nabi nggak makan, padahal Nabi nggak merasakan utangnya, tapi Nabi suruh bayar utangnya, Nabi mau saja. Itu hebatnya pemimpin yang seperti Nabi. Itu kalau kita punya pemimpin seperti itu luar biasa tuh, makmurnya negara kita, makmurnya komplek kita. Ketika ada orang seperti itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi langsung meminta kepada sahabatnya, siapa yang mau membantu saya untuk membayar utang si fulan? Karena Nabi nggak punya apa-apa masalahnya. Langsung beliau menyebar sebuah pengumuman, siapa yang mau bantu saya? Para sahabat dalam hal ini saling berebutan, saya ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat sudah mengajukan nama saya, sudah sana cari sinan. Sinin itu bair atau nakoh, itu lebih kecil daripada unta lah, mungkin bisa dikatakan anak unta lah. Coba cari sana ke pasar unta seharga yang dipinjam oleh si fulan. Ketika para sahabat sudah mencari unta di pasar, tidak menjumpai unta kecuali unta tersebut lebih mahal daripada seharga yang dipinjam oleh penghutang tadi. Terus keluarlah kata Nabi SAW atau sabda Nabi, inna khiyarakum ahsanukum qada. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ketika membayar hutang. Nah masalahnya sekarang kita kalau utang cepet, kalau bayar sering hilang. Ya kan? Kalau utang iya Pak saya pinjam duitnya gitu kan,
Tapi ketika ditagih, tanya anaknya, di mana bapak lagi pergi, padahal di dapur, itu kan. Itu kejadian masyarakat kita dan mungkin kita. Cuma enggak lah, jangan kita lah. Kalau kita ahli sholat subuh kok masa termasuk gitu kan. Jadi masalah seperti itu, makanya wajar orang malas untuk meminjamkan uang karena ketika ditagih sering hilang, bukan duitnya yang hilang, orangnya nggak tahu kemana. Padahal utang itu adalah hal yang besar dan Nabi tidak mau mensolati orang yang ketika meninggal atau ketika wafat dia masih mempunyai hutang. Coba kita dulu pas SMP punya utang permen sama teman kita, udah dibayar belum gitu kan? Punya utang rokok mungkin yang dulu masih suka rokok, udah dibayar belum? Bahkan sama istri pun itu ada utang kadang-kadang. Hak istri, duit istri itu tetap duit istri, nggak boleh kita minta. Kalau kita bilang utang dibayar, tapi duit suami itu duit istri. Semoga nggak ada perempuan di sini, bahaya ini masalahnya, itu kan? Jadi kalau duit istri itu tetap duit istri, tapi duit kita juga duit istri dan anak-anak kita. Tuh hebatnya para istri. Makanya kalau kajian subuh memang jangan diajak istri-istri kita, malah gak rawan gitu kan ya. Itulah tugas kita sebagai seorang pemimpin. Kalau seandainya membayar hutang saja itu termasuk amalan yang paling baik ketika membayarnya dengan baik, bagaimana dengan orang yang memberikan hutang? Itu lebih baik daripada hadis ini. Kenapa? Sodako itu besar pahalanya, tapi meminjamkan uang kepada saudara kita itu lebih baik pahalanya. Kenapa? Ketika kita sodako belum tentu orang yang disodakohi itu butuh, tapi ketika ada orang pinjam kepada kita pasti dia butuh, dan ketika kita memberi berarti pahalanya lebih besar daripada sodako. Jangan kita rajin infak sodako ke masjid, tapi ketika ada tetangga kita pinjam duit kita pura-pura tidur, kita pura-pura nggak punya duit, itu kan? Itu masalah lagi. Ya laki-laki tadi ketika sudah dipinjemin bayarnya juga tepat waktu, ya kan? Yang ketiga masalah bayar hutang, lagi-lagi masalah sosial. Hadis selanjutnya juga membahas tentang masalah sosial lagi. Ketiga sudah. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julusi faqala ala akhbarakum bi khairikum min syarrikum qala fasukutu faqala dhalik thalatha marrat faqala rajulun bala ya Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbirna bi khairina min syarrina qala khairukum man yurji khairuhu wa yu'minu syarruhu wa syarrukum man la yurji khairuhu wa la yu'min syarruhu. Ketika Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat, beliau tiba-tiba melontarkan sebuah pertanyaan. Mau enggak kalian saya beritahu amalan yang paling baik? Para sahabat bingung, diem aja. Tapi diemnya sahabat itu bukan ngedumel di belakang. Kalau kita kan kalau ditanya diem, di belakang pasti ada suara-suara itu kan. Nah kalau sahabat tuh enggak. Kalau sahabat ditanya sama Rasulullah SAW, kok mereka diem? Beliau itu sedang mengamalkan ayat yang ada di surah Al-Maidah. Allah kan mengatakan apa? La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukkum. Jangan kalian menanyakan sesuatu yang ketika kalian bertanya justru akan menyusahkan kalian. Makanya para sahabat diam. Lagi-lagi beda dengan kita. Ketika kita diam, di belakang ada suara-suara yang justru malah memojokkan yang sedang ngomong. Itu kan? Itu masalah kita. Tapi kalau kalau sahabat Nabi diamnya karena menjalankan ayat Allah. Ketika Nabi melontarkan pertanyaan seperti itu, para sahabat diam, takut. Ini khawatir saya. Kalau saya menjawab, iya ya Rasulullah, ntar berat lagi amalannya, gitu kan? Tapi ketika Nabi sudah melontarkan pertanyaan itu sampai 3 kali, akhirnya ada yang berani mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Coba beritahu kepada kami orang yang paling baik itu siapa sih, dan orang yang paling buruk itu siapa sih?
Baru beliau menyampaikan khairukum man yurji khairuh. Orang yang paling baik adalah orang yang selalu ditunggu-tunggu kebaikannya oleh orang lain. Dan orang lain akan merasa aman dari kejelekan yang muncul dari orang tersebut. Intinya dia apa? Selalu memberikan rasa aman kepada orang lain. Dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak pernah diharapkan kebaikannya. Dan orang-orang tidak merasa nyaman dari keburukannya. Gimana mau diharapkan kebaikannya? Orang yang ada apa? Caci maki, itu kan permusuhannya wajar. Maka itu lagi-lagi apa? Masalah sosial, interaksi kita. Tuh, udah 4, udah 5 masalah interaksi kita dengan saudara-saudara kita, dan 1 baru masalah Quran dari 6 hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya sekarang, berapa orang yang ketika kita bertemu orang tersebut senyum kepada kita, menyapa kita, ya kan? Berapa orang yang ketika kita ada di situ orang akan datang? Berapa orang yang ketika kita ngajak goes, orang-orang langsung ya saya yang ikut, gitu kan? Itu simpel sebenarnya. Tapi masalahnya kita tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang mungkin kita tidak sadari gara-gara keteledoran kita. Maka mari kita lebih bijak, lebih arif lah dalam bergaul, dalam dalam bersosial. Hadis yang selanjutnya, ini masalah sosial lagi, keluarga. Ini yang sering didengar oleh kita semuanya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarga kalian, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya sendiri. Pernah nggak kita jumpai Nabi Muhammad SAW mungkin bahasa sekarangnya marah-marah sama istrinya? Pernah nggak? Istrinya nggak masak, ngomel-ngomel, pernah nggak? Nggak pernah kan? Bahkan ketika Nabi habis dari masjid pulang, ya Aisyah, di rumah ada makanan nggak? Ya Rasul, nggak ada makanan, sudah saya puasa. Coba kalau sekarang kita, Ibu, di rumah ada makanan enggak? Yaudah saya cari istri lagi, gitu kan? Yaudah saya poligami saja, saya cari yang kedua, gitu. Ini kalau sekarang, kalau Nabi enggak. Nabi kalau enggak ada makanan apa? Puasa. Enggak pernah ngomel, enggak pernah ngedumel, apalagi sampai main fisik. Itu enggak pernah, Nabi. Dan sebaik-baik Nabi, sebaik-baik orang adalah yang paling baik dengan keluarga. Karena keluarga kita kan miniatur masyarakat kita. Makanya kan walaupun satu produk nih, ya kan, dari kita semuanya anak-anak kita, tapi beda sifat. Yang sudah anaknya 2, 3, 4, ya kan, dari anak 1, 2, 3 itu pasti beda sifatnya. Itu miniatur masyarakat. Kalau kita bisa memimpin anak-anak kita, insya Allah ketika kita dijadikan pemimpin di masyarakat, kita bisa. Oh ya, orang ini nih kalau diajak ngobrol harus santai, orang ini nggak apa-apa nih kalau keras, atau mereka dia tidak marah, dan yang lainnya. Itu miniatur semuanya, ya kan? Dan yang sering kita lupa, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah yang akan dimintai oleh pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla adalah terkait agama dari anak-anak kita. Kita memberikan nafkah, kita memberikan, iya itu kewajiban kita. Tapi menjadi mutakin atau tidaknya mereka juga dari kita. Maka lagi-lagi marilah kita jadikan keluarga kita, rumah kita adalah rumah-rumah yang senantiasa di dalamnya ada Al-Quran, ya kan? Kasih makan yang layak pada istri kita, kasih makan yang layak kepada anak-anak kita. Kalau memang mampu, kalau nggak mampu ya udah suruh puasa bareng, kan seperti itu. Jangan saling menyalahkan. Istri gak bisa masak gara-gara dikasih duit sama suami, istri ngomel, ini salah juga. Begitu kan sebaliknya, udah tahu gak ngasih uang, suaminya ketika pulang minta
Makanan dari mana? Makanannya orang tua nggak pernah dikasih uang, kan dia saling introspeksi diri lah, muhasabah diri, itu kan jangan saling menyalahkan. Ini masih ada berapa hadis ini? Suruh jam berapa? Hah? 37. Oke, satu hadis lagi lah ya. Ya saruh langsung suruh insyaallah. Saya coba cari hadis tadi udah tentang muamalah semuanya tuh. Nah, ada satu hadis yang di situ membahas tentang bab sholat. Ini agak sensitif memang. Memang agak sensitif. Tapi kita harus menyampaikannya. Ini dia. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum aliyanukum manakib fis shalah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik, paling lembut pundak-pundaknya ketika sholat. Maksudnya gimana nih? Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling lembut pundak-pundaknya ketika sedang sholat. Nah, coba kita baca penjelasannya. Harasul Islam ala kulli ma yuaddi ila al-ulfah wal mawaddah bainal muslimin wa min dhalik ba'dul adab wal akhlaq fi salatil jamaah. Wa minha ma fi hadzal hadis haitsu yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam khiyarukum ay afdalukum wa ahsanukum alyanukum manakib fi shalah ay huwa alladhi yalinu bimankibihi fi shalah wal mankib al multaqa admil adudi ma'al katifi wal muradu bilinil mankib ay yakuna sahlan bi sahbihi alladhi bi jiwarihi fala yuthqila alayhi bi wa kadzalika ay yakuna sahlan liman arada ay ya'bura li siddati furjah fala yadfa'ahu bihi wa syar'a lil mankibi huna li quwwatihi wa huwa aqrabul a'dha bainal musallin ba'dihim ba'dha atau ba'duhum ba'dha. Islam itu sangat sempurna. Tadi masalah sosial sudah dibahas, dan memang masalah sosial dalam 11 hadis yang saya coba ingat-ingat itu dua masalah sholat dan Al-Quran, satu Al-Quran satu sholat, sisanya memang masalah sosial. Tadi sosial sudah kita bahas hampir semuanya. Ya, sekarang kita masuk ke bab sholat. Khairukum, apa tadi hadisnya? Khairukum, apa tadi hadisnya? Saya lupa jadinya. Khairukum alyanukum manakib fis shalah. Manakib fis shalah. Alyanukum manakib fis shalah. Kata pensyarah atau kata muallif atau kata orang yang mengarang kitab ini sudah menyampaikan seperti ini. Yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah itu orang yang melembutkan pundaknya ketika sholat. Yang dimaksud adalah sahlan bisahbihi alladhi bijiwarihi, yaitu memudahkan orang yang ada di sebelahnya ketika ada yang ingin mendekat kepadanya. Ini masalah soft sebenarnya. Ini kalau kita mengikuti hadis Rasul, ini masalah soft. Jadi jangan membuat orang yang hendak mendekatkan mangkibnya ke orang yang sedang sholat itu ditolak. Itu Nabi melarangnya. Jadi ketika ada orang yang ingin merapatkan barisannya, itu jangan dicegah. Dan itu adalah termasuk orang yang paling baik menurut Nabi. Al-yanukum, maka al-yanukum orang yang paling lembut itu, kita kan sering mengenal kata layin, ya kan? Itu ia tidak mudah tersinggung. Wah, ini lagi COVID nih, itu kan deket-deket aja. Itu tidak seperti itu kalau kita menganut hadis ini. Tapi lagi-lagi ini kan masalah sensitif, ya kan? Jangan juga yang baru datang tiba-tiba merapatkan barisan, padahal tetangga kita itu orang yang masih jaga-jaga masalah COVID. Nah, ini juga saling
pengertian seharusnya. Yang pengen mendekat, cari teman yang memang dia juga sudah tidak begitu mengkhawatirkan COVID. Tapi kalau ada teman kita, tetangga kita yang masih khawatir, ya jangan dideketin dulu, saling menjaga ketenangan dalam sholat. Walaupun itu kan hadisnya bahwasanya yang paling baik adalah orang yang melembutkan pundaknya ketika sholat. Iya, betul, ya kan? Tapi kan kalau kita melihat penjelasannya adalah ketika ada orang yang mendekat jangan ditolak, ya kan? Tapi yang mendekat juga harus tahu diri, mau enggak dia dideketin. Simpulan seperti itu penjelasannya. Ya kan? Ayyakuna sahlan biman arada ayyabura. Dia ingin merapatkan barisannya, fala yadfa'u bihi, maka jangan ditolak. Jangan ditolak kalau ada yang mau mendekatkan barisannya. Wa asyara al-mankib hadza liquwwati. Kenapa? Karena ini mengisyaratkan kekuatan. Barisan yang rapat itu menunjukkan masyarakat di situ adalah masyarakat yang kokoh, masyarakat yang kuat, masyarakat yang solid, masyarakat yang kompak, ya kan? Ini kalau kita manut rujukan ini. Wa huwa aqrabul a'dha bainal musallin ba'duhum ba'd, yaitu merapatkan anggota yang lain dengan anggota yang lainnya. Itu tadi alasannya tentang kekuatan, tentang kekompakan, tentang kebersamaan. Tapi lagi-lagi kita juga harus melihat siapa yang ada di sebelah kita. Jangan karena satu hadis terus kita menganggap sebuah kebijakan itu salah, ya kan? Karena tujuan sholat itu ingin mendapatkan ketenangan, bukan ingin mendapatkan musuh, ya kan? Jangan sampai selesai sholat, wah saya tadi sebelah si fulan nih udah masih COVID gitu kan, nggak tahu apa ya COVID masih menyebar, deket-deket lagi gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita juga harus lihat sebelah kita itu siapa. Tapi kalau memang sudah dua-duanya kok tidak mempermasalahkan terkait COVID, nah ahsannya maka dirapatkan. Ahsannya dirapatkan. Tapi kalau memang belum memungkinkan maka tidak apa-apa. Intinya yang tenang mana silakan dijalankan. Karena tujuan sholat ingin menenangkan, ingin menyelesaikan masalah di hadapan Allah. Jangan sampai malah ketika kita sedang menghadap Allah justru malah banyak masalah. Keluar masjid masalah selesai. Bukan datang ke masjid bawa masalah apa itu, masalah utang, masalah macam-macam gitu kan, masalah istri, masalah anak, masalah kantor, bawa ke masjid. Tapi keluar dari masjid hilang semuanya. Jangan sebaliknya, dari rumah ketawa-ketawa sama istri sama anak gitu kan, sampai masjid sholat pulang marah-marah. Gara-gara apa? Nggak akur dengan orang yang ada di sebelahnya. Semoga ini bisa difahami terkait bab sholat. Memang agak sensitif, tapi karena ini adalah hadis Rasul, saya coba menyampaikan. Semoga tidak disalahpahami terkait penjelasan tadi. Kalau beliau menyampaikan seperti itu, insya Allah sudah paham. Semoga bisa difahami dengan baik. Mungkin itu saja karena sudah syuruk juga. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang tepat dari saya, atau ada kata-kata yang menyinggung, atau ada perilaku yang kurang menyenangkan. Saya mohon maaf. Dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu